Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan seluruh hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya. Kemenko Marves Republik Indonesia telah merilis kita memiliki 17.508 pulau, yang jika negara kita bentangkan di benua Eropa, kita dapatkan negara kita melewati puluhan negara dari Turki hingga Irlandia. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia juga merilis pada tahun 2023 kita memiliki 279.329.763 juta jiwa, yang menggambarkan bahwasanya negara kita merupakan negara terbesar penduduknya keempat di dunia setelah Amerika, China dan India. Tidak hanya itu, kita juga memiliki 714 suku dan 1.100 bahasa. Hal tersebut menggambarkan bahwasannya negara kita adalah negara yang kaya dan majmuk. Tidaklah mudah untuk merawat keutuhan negara tersebut. Sejarah mencatat pada tahun 1999 hingga tahun 2002 kita pernah mengalami hari-hari yang mencekam. Perselisihan antara orang muslim, kaum muslimin dengan orang Nasrani di Ambon yang kurang lebih mengakibatkan 5.000 jiwa mati. Hal serupa terjadi di Poso yang mengakibatkan kurang lebih 577 jiwa meninggal dunia. Perang antar suku juga pernah terjadi antara suku Dayak dan suku Madura yang terjadi di Sambit dan di Sambas, mengakibatkan kurang lebih 1.000 jiwa yang meninggal dunia. Tentu kita tidak ingin hal serupa terjadi di negara yang kita cintai. Kita tidak ingin mengulangi peristiwa yang mencekam tersebut. Oleh karena itu, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan seluruh hadirin yang berbahagia, izinkan kami membawakan dakwah Quran yang berjudul Merajut Persaudaraan, Merajut Persatuan dalam Bingkai Kebinekaan. Bertolak pada surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga Fathul Karim Mukhtasar Tafsir Quranul Azim karya Profesor Dr. Hikmat bin Basir bin Yasin, salah satu mutafsir dari Universitas Madinah, menafsirkan ayat ini bahwasannya surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini menggambarkan Allah berfirman seraya memberitahukan kepada manusia
bahwasannya mereka diciptakan dari seorang laki-laki, dan kemudian dari seorang laki-laki tersebut Allah ciptakan perempuan, yakni Adam dan Hawa. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya seluruh manusia, jika dilihat dari unsur kejadiannya dari Nabi Adam hingga hari ini, maka semua sama saja. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah perkara agama, ketakwaan kepada Allah dan ketakwaan kepada Rasulullah. Para hadirin yang berbahagia, mengapa Allah datangkan ayat yang mulia ini setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang haramnya melakukan gibah, haramnya melakukan mengolok-olok orang lain, haramnya mencari kesalahan orang lain? Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya Allah ingin memberitahukan kepada kita semua seberapa tinggi kedudukanmu, seberapa mulia nasabmu, seberapa banyak hartamu, semuanya kembali kepada Adam dan Hawa. Yang membuat kita istimewa di hadapan Allah adalah perkara agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kalian dari bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah memandang kalian dari hati dan amal kalian. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan seluruh hadirin yang berbahagia, lantas kita bertanya, bagaimana merajut persatuan dan kesatuan? Yang pertama, kita mulai dengan mengukuhkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, "Innamal mu'minuna ihwah." Muslim itu bersaudara. Mereka disatukan oleh satu agama, yakni Islam. Mereka disatukan oleh kalimat syahadat, disatukan oleh iman dan Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengaitkan keimanan seseorang dengan kecintaan kepada saudara muslimnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan memperbaiki akhlak dan adab kepada muslim. Karena persatuan dan kesatuan merupakan buah dari akhlak mulia. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin dalam bab Al-Ulfa wal Uquwah, beliau rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annal ulfah thamratu husnil khuluq wa furqata thamratu su'il khuluq, lianna husnal khuluq yuthmiru tahabbah wa ta'lufa wa tawafuqah wa su'al khuluq yuthmiru tabawudah wa tahasudah wa tadaburah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian semua. Sesungguhnya persatuan merupakan buah dari akhlak yang mulia, dan perpecahan merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik, akhlak yang indah akan melahirkan rasa saling cinta, rasa saling sayang menyayangi, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk akan menimbulkan rasa saling benci, rasa saling hasut, permusuhan dan pertikaian. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, tidaklah salah ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita, kita ucapkan salam. Tidaklah salah ketika saudara muslim kita sedang sakit, kita datangi, kita jenguk, kita doakan. Tidaklah salah ketika kita melihat saudara muslim kita meminta pertolongan, kita tolong. Karena itu adab muslim terhadap muslim yang lainnya. Oleh karena itu, semoga Allah Jalla wa'ala mempersatukan kaum muslimin. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengokohkan al-ukuwah watoniyah, yakni persaudaraan antar anak bangsa. Dengan apa? Kita memulai dengan berbuat baik dan menjaga adab terhadap orang yang dekat, yakni tetangga. Mengapa tetangga? Karena tidak sedikit pertikaian, perpecahan, bahkan perkelahian diawali dengan akhlak yang buruk terhadap tetangga.
Bahkan Rasulullah SAW bersabda dari Abu Syurah Al-Khuzai radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah." Dalam riwayat lain, "Falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan seluruh hadirin yang berbahagia, mengapa harus berbuat baik kepada tetangga? Perhatikan, dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya, artinya berbuat baik kepada tetangga merupakan bukti keimanan seseorang. Oleh karena itu, berbuat baik kepada tetangga bukan sekedar tuntutan etika bersosial, bukan hanya sekedar tanggung jawab bermasyarakat, bukan hanya mengikuti adat ketimuran, akan tetapi motivasi utama berbuat baik kepada tetangga yakni beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksud dengan tetangga semuanya, baik yang beriman atau tidak beriman, baik yang memiliki hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang berbuat baik kepada kita atau berbuat buruk kepada kita, semuanya perlu kita berbuat baik. Setelah itu baru kita mengukuhkan adab dan akhlak kita dalam bersosial masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengajarkan kita bahwasannya wajib untuk menghormati hak-hak non-muslim, termasuk hak mereka untuk beribadah. Tidak boleh kita mengganggu mereka, tidak boleh menteror mereka, bahkan kita tidak boleh menumpahkan darah mereka, sama sekali bukan dari Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah juga tidak menyayanginya. Sebuah kisah Abu Azza Al-Jumahi yang termaktub dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam kitab tersebut disampaikan bahwasannya Abu Azza mengatakan, "Saya merupakan tawanan perang Badr dan kaum muslimin memberikan kami makan roti sedangkan mereka makan kurma." Begitulah kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Kepada yang memerangi Islam saja Rasulullah ajarkan kita berbuat baik pada tawanan perang, apalagi kita hidup di negara yang tidak ada perperangan di antara kita. Hendaknya kita mengukuhkan ukhuwah watoniyah kita dengan berbuat baik kepada seluruh manusia. Akan tetapi Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan seluruh hadirin yang berbahagia, toleransi ada batasannya. Kita boleh bermuamalah dengan orang lain, dengan non-muslim, kita boleh juga berbuat baik kepada mereka, mengunjungi mereka, akan tetapi kita tidak boleh ikut peribadahan mereka. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Dari apa yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya dalam merajut persatuan dan kesatuan, hendaknya kita memulai dengan menguatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dengan menjaga akhlak kita kepada muslim yang lainnya. Yang kedua, kita menjaga ukhuwah watoniyah yang kita awali dengan berbuat baik kepada tetangga, kemudian kita berbuat baik di dalam masyarakat. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian dakwah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan seluruh hadirin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor.